Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sudut berpelurus atau supplementary angles. Jika bermanfaat, tekan like, share, dan subscribe ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengertian sudut berpelurus atau supplementary angles. Di sini terdapat garis AC adalah garis lurus dan titik B terletak pada garis AC, maka sudut ABC adalah sudut lurus. Besar sudut ABC adalah 180 derajat. Apabila sudut ABC dibagi berdasarkan garis BD, maka terbentuk dua sudut, yaitu sudut ABD dan sudut DBC. Jika sudut DBC adalah suatu sudut, maka sudut ABD adalah pelurusnya. Sedangkan apabila sudut ABD merupakan suatu sudut, maka sudut DBC adalah pelurusnya. Jadi di sini apabila sudut ABD adalah pelurus sudut DBC dan sudut DBC adalah pelurus sudut ABD, maka keduanya dapat dikatakan bahwa saling berpelurus. Besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC sama dengan besar sudut ABC, sama dengan 180 derajat. Contoh soal yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Di sini garis AC adalah garis lurus. Berapa besar sudut ABD? Ya, di sini ditanyakan besar sudut ABD. Penyelesaiannya, besar sudut ABD sama dengan 180 derajat karena B terletak pada garis lurus AC. Sudut ABD ditambah sudut DBC saling berpelurus. Maka sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Sudut ABD ditambah 35 sama dengan 180 ya, di mana tadi sudut DBC adalah 35. Kita kurangi kedua ruas dengan 35. Oke, sehingga 35 dikurangi 35 itu 0 dan 180 dikurangi 35 itu adalah 145. Jadi besar sudut ABD adalah 145 derajat. Contoh nomor 2. Jika diketahui sudut A berpelurus dengan sudut B dan sudut A banding sudut B sama dengan 5:4, tentukan besar sudut A dan sudut B. Penyelesaiannya, di sini diketahui bahwa kedua sudut A dan sudut B saling berpelurus, maka sudut A plus sudut B sama dengan 180 derajat. Selain itu, bahwa sudut A banding sudut B sama dengan 5:4. Kita misalkan di sini bahwa sudut A itu suatu sudut dan sudut B adalah pelurusnya, maka diperoleh sudut A banding sudut A plus sudut B sama dengan 5:4 plus 9. Kenapa kita ambil sudut A plus sudut B? Karena di sini yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah sudut A dan sudut B. Sedangkan sudut A di sini adalah yang akan kita cari. Nah, 5 di sini adalah nilai perbandingan.
Kemudian untuk 4 plus 5 itu adalah nilai perbandingan dari sudut A plus sudut B. Oke, kita lanjutkan ya. Ini 5 ini adalah yang diketahui ini ya, tadi A. Kemudian kita lanjutkan bahwa sudut A banding 180 sama dengan 5 banding 9. Dengan perkalian silang, sudut A sama dengan 5/9 kali 180. Kita sederhanakan, 9 dan 180 masing-masing dibagi 9. Diperoleh sudut A sama dengan 5 kali 20, sama dengan 100. Atau di sini kita akan mencari sudut A sama dengan 5/4 plus 5 kali dikalikan dengan sudut A plus sudut B. Nah, di sini terdapat yang ditanyakan. Dan di sini adalah semua yang diketahui. Ya, jadi tadi 4 plus 5 yang diketahui adalah jumlah dari sudut A plus sudut B. 4 plus 5 adalah hasil perbandingan dari 4 dan 5. Kita lanjutkan. Sudut A sama dengan 5/9 kali 180. Kita sederhanakan sehingga kita peroleh sudut A sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100. Untuk sudut A-nya 100, maka kita peroleh dari sudut A plus sudut B sama dengan 180. Sudut A kita ganti dengan 100, sehingga 100 ditambah sudut B sama dengan 180. Masing-masing ruas kita kurangi 100, sehingga kita peroleh sudut B sama dengan 180 dikurangi 100 adalah 80. Jadi, besar sudut A adalah 100 derajat dan sudut B 80 derajat. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Suatu sudut adalah 9 pelurusnya. Tentukan besar pelurus sudut tersebut. Penyelesaiannya di sini, kita misalkan suatu sudut itu adalah sudut A dan pelurusnya adalah sudut B. Karena sudut A dan sudut B saling berpelurus, maka jumlah keduanya adalah 180 derajat. Di sini dari kalimat suatu sudut adalah 9 pelurusnya dapat ditulis sudut A sama dengan 9 kali sudut B. Atau dapat ditulis sudut A banding sudut B sama dengan 9 banding 1. Atau juga sudut A banding sudut B sama dengan 9 banding 1. Sehingga diperoleh sudut B, yaitu sudut yang ditanyakan, per sudut A plus sudut B, yaitu yang diketahui jumlahnya adalah 180 derajat, sama dengan 1 banding 1 plus 9. Di sini yaitu dari perbandingan, di sini 1, kemudian jumlah dari A plus B, hasil perbandingannya adalah 1 plus 9. Kita peroleh dengan disilangkan bahwa sudut B sama dengan 1/1 plus 9 dikalikan dengan sudut A plus sudut B. Sudut B sama dengan 1/1 plus 9 kali 180 derajat. Sudut B sama dengan 1/10 kali 180. Kita sederhanakan sehingga diperoleh sudut B sama dengan 18. Atau
Dari sudut A banding sudut B sama dengan 9:1 dan sudut A plus sudut B sama dengan 180 derajat, kita peroleh sudut sudut B sama dengan 1/1 plus 9 dikalikan dengan sudut A plus sudut B. Ini di sini ya, sudut B dan 1 ini yang terdapat yang ditanyakan. Siapa? Yaitu sudut B. Sedangkan 1 plus 9 dan sudut A plus sudut B itu yang diketahui. Sehingga diperoleh sudut B sama dengan 1/1 plus 9 kali 180. Sudut B sama dengan 1/10 kali 180. Kita sederhanakan sehingga menjadi sudut B sama dengan 18. Dengan demikian, besar sudut pelurusnya atau besar pelurus suatu sudut adalah 18 derajat. Contoh yang keempat, pelurus suatu sudut adalah 1/4 suatu sudut. Tentukan besar sudut tersebut. Kita misalkan terlebih dahulu, pelurus suatu sudut adalah sudut B, sedangkan suatu sudut adalah sudut A, maka di sini untuk sudut tersebut itu yang dimaksud adalah sudut A. Di sini sudut A yang ditanyakan. Karena sudut A dan sudut B saling berpelurus, maka jumlah keduanya adalah 180 derajat. Dari kalimat pelurus suatu sudut adalah 1/4 suatu sudut, di sini dapat ditulis dalam kalimat matematikanya sudut B sama dengan 1/4 sudut A. Atau sudut B banding sudut A sama dengan 1/4. 1/4 ini kita ubah ke pecahan biasa sehingga kita peroleh bentuk lain yaitu sudut B banding sudut A sama dengan 5/4. Sehingga diperoleh sudut A sama dengan 4/4 plus 5 dikalikan dengan sudut A plus sudut B. Di sini sudut A dan 4 itu terdapat yang ditanyakan. Kemudian 4 plus 5 dengan sudut A plus sudut B itu yang diketahui. Ya, yang diketahui jumlah sudut A plus sudut B, maka di sini 4 plus 5, yaitu hasil jumlah dari nilai perbandingan B terhadap A. 4 plus 5. Oke, kita lanjutkan. Sudut A sama dengan 4/9 kali 180. Kita sederhanakan 9 dan 180 masing-masing dibagi 9 sehingga diperoleh sudut A sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. Kesimpulannya, besar sudut tersebut adalah 80 derajat. Kita lanjutkan. Nomor 5, diketahui besar sudut PQS sama dengan X plus 70 derajat. Sudut SQR sama dengan X min 10 derajat. Dan keduanya saling berpelurus. Tentukan besar sudut PQS. Kita buat seket terlebih dahulu. PQS berpelurus dengan SQR. Maka kita peroleh bahwa sudut PQR adalah sudut lurus. Sehingga diperoleh sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan 180. Kita gantikan X plus 70 ditambah dengan X min 10 sama dengan 180. 2X ditambah 60 sama dengan 180.
kemudian masing-masing ruas dikurangi dengan 60, kita beroleh 2X sama dengan 120. Kita bagi masing-masing ruas dengan 2, X sama dengan 60. Untuk X sama dengan 60, kita cari besar sudut PQS sama dengan X plus 70. Kita gantikan, di situ diperoleh sudut PQS sama dengan 130. Jadi besar sudut PQS adalah 130 derajat. Contoh yang terakhir, tentukan besar pelurus DBE berikut jika AC adalah garis lurus. Penyelesaiannya, di sini AC adalah garis lurus, sehingga sudut ABD, DBE, EBC jika dijumlah adalah 180 derajat. Kita gantikan, kita peroleh 2X tambah 3X tambah 5X sama dengan 180. 10X ya, kita jumlahkan sehingga kita peroleh 10X sama dengan 180. Masing-masing ruas kita bagi 10. Kita peroleh X sama dengan 18. Untuk X sama dengan 18, besar sudut DBE adalah 3X. Kita gantikan di sini 3 kali 18 sama dengan 54. Karena yang ditanyakan adalah pelurus sudut DBE, maka kita akan cari pelurusnya yaitu 180 min 54 sama dengan 135. Jadi pelurus sudut DBE adalah 135 derajat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas share, like, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.